Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Iksan Caksono dengan NIM G002501 dari kelompok A1 yang dimana kali ini akan membahas daripada anatomi organocor. Dimana organocor sendiri kan eh, dia kan apa namanya dia itu dieratkan sama cavitas thoracis sama kalau kalau contohnya kalau yang di sternum, kalau yang di Siphoideus, kalau nggak yang di diafragma, kalau nggak yang di vertebrae nanti ada penjelasannya sendiri. Nah, di sini yang mau saya jelaskan yaitu mengenai ada struktur externachor, struktur internachor, skala valvula cordis sama mekanisme kerjanya. Di mana aku mau jelasin daripada eh eksternal terlebih dahulu ya. Nah, eksternal ini dia itu kan terdiri dimana kan dia itu terdiri daripada ada apex, basis, sama tiga fasies kan. Namanya adalah fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, sama fasies pulmonalis. Dimana kalau apex sendiri dia itu biasanya kan apex kan bilangnya bagian paling atas ya. Tapi kalau yang di sini itu apex itu ada di bagian bawah. Dimana apex cordis itu dia itu mengarahnya ke arah panggul. Dimana yaitu ke arah ventrocaudal ini kiri berarti sinistra. Kalau yang basis dia itu mengarahnya ke bagian bahu belakang. Berarti dia itu namanya kranio lateral dextra. Nah, kemudian dia kan tadi dibagi menjadi tiga fasies ya. Kalau yang fasies sternocostalis, dia itu dibentuk oleh ventriculus dexter sama atrium dexter. Yang dimana dia itu ada sulcus namanya sulcus atrioventricularis yang disusun sedikit yang bakal membentuk daripada auricula sinistra. Kemudian ada fasies diafragmatica. Kalau fasies diafragmatica dia itu dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister, di mana nantinya bakal ada sulcus interventricularis yang kemudian bakal bersandar di centrum tendineum. Nah, permukaan ini itu bakal membentuk permukaan inilah pokoknya sebenarnya. Kemudian ada juga fasies pulmonalis. Kalau fasies pulmonalis dia itu bakal dibentuk sama ventriculus sinister saja karena yang dimana bakal membentuk daripada pulmo pulmodexter sama pulmosinister ya. Kalau yang pulmodexter itu dia itu ada impresio cardiaca. Kalau yang pulmodexter dia itu ada atrium dextrum. Nah, ini adalah atrium dextrum, kemudian ini ventriculus dexter, ini ventriculus sinister, kemudian ini ya, ini gambar ini ada ya yang arcus aortanya, kemudian lain sebagainya. Nah, di mana simpelnya di core eksterna itu dia itu kan dibagi menjadi empat empat katup kan, empat empat ruangan kan. Namanya adalah ada atrium dextrum, berarti yang sini mana? Ini adalah atrium dextrum, kemudian ada atrium sinistrum, ini di sini nggak kelihatan ya karena dia itu tampaknya belakang. Nah ini di sini nih. Ini adalah atrium sinistrum, kemudian ada apa namanya ada ventriculus dextrum yaitu yang ini. Kalau yang ventriculus sinistrum yang ini. Nah, di mana di eh, ada juga namanya kan auricula dextra sama sinistra ya. Nah, auricula dextra sama sinistra itu tidak sama dengan atrium karena auricula auricula itu merupakan sisa daripada atrium janin yang dimana berfungsi untuk meredakan daripada tekanan tinggi pada atrium dan juga dia itu mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya bersifat kasar. Nah, nantinya bakal dijelaskan di core interna. Kemudian kalau yang di permukaan luar itu ada juga namanya sulcus interventricularis atau sulcus coronarius. Nah, ini sulcus coronarius yang ini ya. Nah, dia itu merupakan tempat daripada eh, yang dimana ada di bagian permukaan luar jantung kayak contohnya sulcus coronarius, sulcus interventricularis anterior, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke yang 2B, yang nomor 2 yaitu jelaskan struktur internal core. Nah, kalau yang internal core dia itu dibagi menjadi 4 kan. Tadi kan sudah dibagi menjadi 4 yaitu ada atrium dextrum, atrium sinistrum, eh ventricle dextrum, ventricle sinistrum. Di mana yang pertama ini adalah yang pertama adalah atrium dextrum. Atrium dextrum itu ada muara, ada bagian yang halus, ada bagian yang kasar. Kalau yang bagian yang halus namanya adalah sinus venarum cavarum. Nah, kalau yang bagian kasar namanya yang mana ya?
sinus venarum cavarum di sini nggak kelihatan ya. Dimana kemudian ada juga yang bagian kasar namanya adalah musculus pectinati yang bagian ini. Nah, dia itu aslinya adalah satu kesatuan yang dimana bagian superiornya maka ada namanya auricula dextra. Nah, kemudian dia itu dipisahkan sama crista terminalis yang ini crista terminalis ya. Nah, dimana nantinya untuk yang crista terminalis itu untuk yang bagian dalam dan uh, sulcus terminalis untuk yang bagian luar. Kalau kemudian dia itu ada juga muara-muara kayak contohnya vena cava superior. Vena cava superior itu memiliki muara ke ostium vena cava superior. Kalau vena cava inferior dia itu memiliki muara daripada ostium vena cava inferior. Kemudian kalau yang sinus coronarius dia itu memiliki muara daripada ostium sinus coronarius. Kemudian ada vena cordis mamae. Kalau vena cordis mamae itu dia itu memiliki muara daripada foramina venarum foramina venarum minimarum. Bentar, aku cek udah kerekam nggak itu? Oh, kerekam kok. Nah, kemudian lanjut yang bagian yang kanan ini dia ini adalah ventricle. Dimana kalau yang ventricle dexter dia itu uh, memiliki daripada bagian yang kasar namanya adalah trabecula carneae di mana dia itu ada 3 jenis daripada trabecula ini namanya adalah musculus papillaris, kemudian ada trabecula septomarginalis, kemudian ada juga rigi biasa di mana musculus papillaris biasanya itu bekerja bersama dengan chorda tendinae di ini kan. Nah, biasanya dia itu terjadi sebelum daripada ventricle itu berkontraksi. Jadi sebelum ventricle berkontraksi maka chorda tendinae sama musculus papillaris bakal meregang terlebih dahulu di mana nantinya untuk membuka dan juga menutupnya. Nah, di mana simpelnya itu dia itu yang berfungsi sebagai mencegah daripada adanya kebocoran. Kemudian ada septo marginalis. Kalau septo marginalis itu dia itu yang ada di bagian daripada yang melenceng sedikit menyilang daripada rongga ventricle di mana dia itu hanya ada di ventricle kanan ya simpelnya. Kemudian ada ostium di mana kalau yang ostiumnya itu ada ostium trunci pulmonalis. Kalau ostium trunci pulmonalis dia itu menghubungkan antara truncus pulmonalis dengan valva valva trunci pulmonalis juga. Nah, kemudian lanjut salah. Kemudian lanjut ke yang atrium sinister. Dimana kalau yang atrium sinister dia itu wait. Kalau yang atrium sinister dia itu ada cuman ada yaitu ada sinus venarum cavarum dan juga ada auricula sinistra. Kemudian dia untuk ostium atrioventricularisnya itu dia itu menghubungkan antara ventriculus sinister. Kemudian dia itu ada fossa ovalis yaitu ini adalah fossa ovalisnya nggak kelihatan. Ini adalah fossa ovalis atau foramen ovale di mana dan juga ada valvula foramen ovale. Kemudian dia itu simpelnya dia itu dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra yaitu ini. Kemudian ada juga satu vena pulmonalis sinistra dan juga satu vena pulmonalis sinistra inferior. Tadi yang satu vena pulmonalis sinistra superior. Nah, kemudian lanjut yang di bagian ventricle sinistra. Kalau di ventricle sinistra dia itu pembentuk daripada apex cordis, di mana miokardnya itu lebih tebal dibandingkan yang lain. Dia itu juga ada bagian daripada ventriculus sinister kan tadi kan di bagian eksternal kan dikatakan dia itu hanya memiliki daripada ventriculus sinister. Jadi dia itu bakal mendekati daripada aorta untuk membentuk daripada vestibulum aorta. Kemudian ada ostium aorta. Ostium aorta itu yang menghubungkan dengan aorta. Kemudian ada juga musculus papillaris yang dimana dia itu bakal berhubungan dengan chorda tendinae. Ya ini adalah musculus papillaris, ini adalah chorda tendinae.
Kemudian lanjut yang nomor tiga. Nomor tiga kan tadi katup-katupnya atau valva 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 sih apa sih valva cordis. Nah, dan juga mekanismenya gimana? Simpelnya valva cordis itu dia itu kan di sini eh ada valva tricuspidalis, valva biguspidalis atau mitralis, valva aorticus sama valva pulmonalis. Di mana aku mau jelasin dulu daripada valva tricuspidalis, di mana dia itu memiliki tiga bagian, tiga valvula. Valva sama valvula itu beda ya. Kalau valvula itu bagian daripada valva, di mana kalau di valvulanya itu ada anterior, septal sama posterior. Nah, kemudian kalau yang di mitral dia itu hanya memiliki dua. Ini adalah di mitral itu hanya memiliki dua yaitu adalah anterior sama posterior saja. Mekanismenya gimana? Yaitu ada fungsi antara ketika fase sistolik dan juga fase diastolik. Jadi ketika fase sistolik yang mengalami pembukaan adalah si katup aorticus sama katup pulmonalis. Tapi untuk katup mitralis sama katup tricuspidalis itu masih tertutup. Nah, kalau pas fase diastolik maka kebalikannya. Kemudian lanjut ke yang eh, valva valva pulmonalis. Kalau valva pulmonalis dia itu juga ada tiga, yaitu ada anterior, kemudian ada dextra sama sinistra semilunar. Gimana semuanya itu dia itu semilunar ya. Kemudian lanjut yang bagian yang terakhir yaitu bagian di valva aorticus. Di valva aorticus itu dia itu ada tiga juga yaitu ada posterior, dextrum sama sinistrum. Nah, untuk mekanismenya itu gimana? Kalau mekanismenya ya sama ya tadi yang aku bilang yaitu dia itu bekerja di fase daripada dia itu eh, bekerjanya di fase daripada di sistolik apa diastolik? Diastolik fase bentar, bentar. Fase distolik gak sih? Fase sistolik. Nah, fase sistolik dia itu terbuka, kalau yang fase eh diastolik dia itu tertutup. Mungkin itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kesalahan atau apa, bisa dikatakan, bisa dikomen. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.